Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sedang tidak bisa hadir ya? Ada yang sakit? Ada yang sedang sakit? Atau hadir semua? Nanti kita absen di akhir sesi ya. Betul sakit. Ya, untuk Bu tugasnya, Buto, Bu Saki. Buto. Oh, Ali ya, Ali Buto ya. Mm-mm. Jadi untuk pertemuan sekarang kita pertemuan ke-10 ya. Untuk kemarin pertemuan ke-9 sudah dilihat ya untuk pembahasannya UTS-nya ya. Untuk nilai UTS-nya ya cukup baik lah ya. Yang penting ada tugas masuk nanti mungkin bisa ada tambahan karena tugas sama kuis itu kan untuk porsi nilainya lumayan ya 30% gitu dibandingkan dengan UTS yang 25% ya untuk porsi nilainya. Baik, untuk tugasnya masih ada yang belum mengumpulkan ya. Ibu cek baru 8 orang ya. Jadi sekitar 4 orang ada yang belum mengumpulkan tugas resume yang dari podcast ya. Podcast mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait UTS? Tidak, Bu. Tidak ya, cukup ya. Sudah paham ya dengan pembahasan yang sudah Ibu upload ya. Baik, langsung saja ya untuk materi hari ini. Kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi, ada yang tahu? Kemarin kan sudah ngeresume ya. Kalau sudah meresum, mungkin sudah ada gambaran mengenai apa itu ideologi. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Boleh mengenai apa itu ideologi. Kalau yang sudah mengerjakan pasti bisa ya. Silahkan, raise hand dulu boleh. Itu Siapa? semacam pemikiran lagi. Ya, Nabila. Siapa? Nabila ya? Ibu catat dulu ya untuk keaktifannya. Nabila, apa yang dimaksud dengan ideologi? Silahkan. Atau yang lainnya, Diva mungkin? Atau Aziza, apa yang dimaksud dengan ideologi? Langsung aja ya, Ibu bahas ya. Jadi, apa sih ideologi itu? Ideology, a system of ideas atau system of truth ya. Jadi artinya di sini, jadi ideologi ini adalah suatu rangkaian ya, ide terpadu yang menjadi satu ya. Atau system of truth. Apa artinya itu? Suatu sistem pemikiran ya. Nah, untuk ideologi ini pertama kali dilontarkan oleh seorang filosof ya yang bernama Anthony de Tracy ini pada tahun 1796. Nah, ini waktu revolusi Prancis ya. Nah, di sini Tracy ini menggunakan istilah ideologi ini guna menyebut suatu studi tentang asal mula gitu ya, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang biasa dikenal dengan science of idea. Kemudian untuk definisi menurut para ahli, bisa dilihat sini ya. Ini ada beberapa para ahli ya mengenai apa itu ideologi. Ya, ideologi menurut Mubiarto adalah sejumlah doktrin ya, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa itu. Sedangkan menurut Newman,
Di sini ideologi merupakan seperangkat gagasan ya, yang menjelaskan atau melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup. Jadi dilihat dari segi tujuan. Jadi intinya ideologi ini untuk mencapai tujuan ya. Nah, adanya kepentingan, status sosial dari kelompok atau kolektivitas. Jadi di mana ideologi itu muncul. Nah, sedangkan menurut Cokro Amijojo, di sini ideologi adalah keharusan untuk melaksanakan dalam sikap, kemudian perilaku dan perbuatan penganutnya ya. Nah, kemudian juga kemudian usaha yang dapat diundangkan secara legal dan dihubungkan dengan suatu badan kelembagaan yang didirikan untuk merealisasikan pola kepercayaan tersebut. Jadi kita bisa simpulkan nih dari beberapa para ahli ini, apa yang dimaksud dengan ideologi? Jadi ideologi ini merupakan seperangkat ide dasar masyarakat ya, bangsa yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan mengenai ideologi? Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Insya Allah paham, Bu. Ya, nanti di UAS-nya, mungkin kalau UAS, Ibu beri soalnya tidak ini ya, apa? Tidak yang ada pilihan gandanya, mungkin uraian saja ya, 5 nomor lah. Baik, selanjutnya ya untuk Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, jadi apa itu Pancasila sebagai ideologi bangsa? Hakikatnya di sini Pancasila merupakan suatu hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang karena Pancasila ini diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan ya, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, di sini jadi ideologi kan sekumpulan gagasan ya, ide-ide, ya keyakinan serta kepercayaan. Nah, ini yang bersifatnya sistematis ya, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dari berbagai bidang kehidupan. Bidang apa saja? Dari bidang politik. Nah, politik ini termasuk bidang pertahanan dan keamanan ya. Kemudian bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan ya. Yang tadi ya masih yang apa? Yang mencetuskan ideologi itu kan tadi Anthony Deschamps de Tracy ya. Jadi ini Anthony ini, gagasan dari Anthony ini diharapkan dapat membawa perubahan gitu. Perubahan institusional ya bagi masyarakat Prancis ya. Karena ini eh, saat terjadinya revolusi Prancis ya. Next selanjutnya mengenai ideologi dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori ya atau sistem kenegaraan. Nah, di sini seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan ya pada hakikatnya merupakan asas kerohanian ya, yang antara lain memiliki ciri. Nah, cirinya apa saja? Ada 2 ya. Yang pertama, mempunyai derajat yang tinggi ya, sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemudian, merupakan asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, ya, yang dipelihara, dikembangkan, serta diamalkan, dan dilestarikan kepada generasi berikutnya. Diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Nah, makna dari ideologi bagi negara. Apa maknanya? Di sini kan maknanya yaitu keseluruhan pandangan ya, cita-cita, keyakinan, nilai-nilai dari bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dengan demikian, ideologi dalam negara dan bangsa itu adalah suatu kesatuan ya, dari gagasan, cita-cita, ide-ide dasar ya, atau basic dari segala aspek kehidupan manusia.
ya. Itu di dalam berkehidupan berkelompok ya di sini. Peran dan posisi ideologi ini pada suatu negara sangat penting tentunya semester karena isipnya Kak ya. menggambarkan dasar negara, tujuan negara, sekaligus proses pencapaian negara. Sesuai Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 14 ya? Iya, tanggal 14 ya. Tapi di sini nggak ada yang absen 14 ya. Yang absen 4 siapa ya? Sebentar. Disimak Polemanda. Atau boleh raise hand aja ya. Silahkan coba oleh siapa ya? Ilham. Jelaskan mengenai tujuan negara Indonesia. Ya, kemarin kan sudah dibahas juga di slide-slide sebelumnya ya. Mengenai apa sih tujuan negara Indonesia? Silahkan, Ilham. Ada Ilham? Ilham ada ya? Silahkan Ilham, boleh dijelaskan mengenai Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ilham. Ya betul ya, tadi tujuan negara Indonesia yang sudah disebutkan oleh Ilham ya. Jadi artinya harus diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang adil ya dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Jadi sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Jadi demikian juga dengan proses pencapaian tujuan tersebut ya. Jadi serta perwujudannya. Jadi dari mulai perencanaan, kemudian pengambilan kebijakan, keputusan politik ya, tetap harus memperhatikan dimensi-dimensi yang tercermin dalam watak dan wawasan Pancasila. Jadi harus berdasarkan Pancasila ya. Kalau dasar negara sudah tahu ya, dasar negara kita siapa ya? Nabila, dasar negara Indonesia. Silahkan. Pancasila, Bu. Iya, betul, Pancasila ya. Baik, selanjutnya ini Pancasila sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Nah, di sini Pancasila sebagai ideologi terbuka Nah, ini ideologi terbuka ini artinya ideologi yang berisi orientasi yang besar ya. Kemudian gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka ini sudah mulai berkembang ya. Jadi sejak tahun 1985. Namun di sini ini kan gagasan sebagai ideologi terbukanya ya, mulai berkembang tahun 1985. Namun sebetulnya untuk semangatnya Pancasila ini sudah ada ya sejak dirumuskannya Pancasila tersebut ya. Jadi sebagai ideologi terbuka ini Pancasila memberikan orientasi ke depan gitu ya, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapi. Ya terutama dalam menghadapi globalisasi ya. Kemudian era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Sehingga ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia ini selalu berada dalam ikatan negara,
Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memberikan landasan yang kuat untuk tumbuhnya pola pikir ya, sikap, kemudian tindakan yang bersifat tradisional menuju berkembangnya cipta rasa dan karsa ya, yang maju dan mandiri untuk menyongsong dinamika kehidupan sesuai dengan perubahan-perubahan yang dinamis. Nah, selanjutnya makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini berfungsi sebagai dasar filosofi ya untuk menata dan mengatur penyelenggara negara. Nah, di sini hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti apa? Pancasila dijadikan dasar ya, dalam penyelenggaraan negara, kemudian dalam mengatur dan sistem pemerintahan negara, kemudian merupakan sumber hukum ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sumber hukum gitu. Nah, untuk sumber hukum ini kan yuridis konstitusional ya. Ada pada Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2011. Ya, jadi Pancasila sebagai ideologi negara ini berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia ya, serta sarana pemersatu bangsa, sehingga ideologi Pancasila ini merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia ya, yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ya. Jadi berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya untuk kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini ada 6 ya. Jadi nanti kalau misalkan di UASnya berarti sekitar bulan Desember ya. Nanti kalau misalkan Ibu jelaskan gitu ya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi ada 6 poin ya. Nanti rekan-rekan sekalian bisa menjelaskan sesuai pemahamannya masing-masing. Jadi yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya apa? Di sini Pancasila sebagai ini warnanya hitam aja. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di sini Pancasila sebagai petunjuk gitu ya, untuk atau pedoman ya, pedoman kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Pancasila sebagai pedoman kehidupan ya. Pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di sini tentunya dalam pelaksanaannya jadi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma Pancasila ya. Nah, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma Pancasila. Norma apa saja? Norma agama, ya, kesusilaan, kemudian sopan santun, dan norma hukum yang berlaku di Indonesia tentunya ya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu cita-cita dan pandangan hidup bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Itu yang pertama. Kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila yang kedua, di sini Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar dalam mengatur pemerintahan ya, tadi juga sudah dijelaskan ya mengenai dasar negara. Ya, kemudian yang ketiga, ini Pancasila. Oh, yang ini ya, masih yang kedua dulu ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini dasar dalam mengatur pemerintahan negara ya. Tulisan saya
Kebaca ya? Maaf ya kalau tulisannya kurang kebaca ya. Kemudian yang ketiga di sini Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Jadi ini artinya Pancasila ini sebagai ciri khas ya. Ciri khas atau pembeda ya, atau filter lah ya. Nah, jadi ini ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini ditandai dengan apa? Ciri khasnya dari sikap mental, kemudian tingkah laku, dan perbuatan ya. Itu sebagai perwujudan dari Pancasila. Jadi berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Ya. Apa itu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum? Dari fungsi kedudukan Pancasila artinya peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. Perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. Nah, apa saja untuk apa susunan ya dari undang-undang. Jadi yang pertama ini ya, sini ya. Yang pertama ini dari apa? Urutannya ya. Yang pertama ini adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. 1945. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR. Selanjutnya apa lagi? Undang-undang ya atau Perpu ya. Jadi yang tertinggi di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di bawah Undang-Undang Perpu ada apa? PP ya. Peraturan pemerintah. Ini hukum positif ya di sini. Kemudian ada keputusan presiden ya. Selanjutnya ada peraturan daerah atau perda ya. Ini untuk urutan dari sumber hukum ya. Selanjutnya yang kelima, ini Pancasila sebagai perjanjian luhur ya bangsa Indonesia. Jadi artinya di sini Pancasila ini sejak apa proklamasi ya. Jadi sejak proklamasi 17 Agustus 1945 di sini bangsa Indonesia ini mempunyai undang-undang yang tertulis. Nah, namun pengesahannya, pembukaan dan batang tubuh ini pada tanggal 18 Agustus ya 1945 itu. Jadi disahkan oleh PPKI itu merupakan wakil dari rakyat Indonesia itu ya untuk yang kelima. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, di sini susunan sila-sila Pancasila ini adalah apa? Sistematis ya. Jadi sistematis dan hierarkis ya. Nah, jadi Pancasila ini dapat memberikan arah ya untuk cita-cita dan tujuan ini memberikan arah dan menjadi alat pemersatu bangsa gitu ya untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya untuk Pancasila dalam menghadapi tantangan jadi ada ancaman ya. Nah, di sini tantangannya meliputi apa saja? Ada terorisme, kemudian narkoba. Nah, ini unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme ya, contohnya timbulnya rasa takut dan cemas ya. Misalkan dengan adanya bom bunuh diri. Jadi nanti misalkan Ibu di UAS-nya ya ada pertanyaan mengenai tantangan gitu. Nanti bisa dijelaskan ya mengenai terorisme dan narkoba misalkan ya. Kemudian aksi terorisme ini
dengan ideologinya itu menebarkan ancaman ya. Jadi ini dapat mengancam kesatuan bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian aksi terorisme ini juga menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia. Dan wisatawan asing pun jadi enggan gitu berkunjung ke Indonesia karena merasa apa ketidakamanan ya di Indonesia itu sendiri karena ada aksi terorisme. Sehingga ini tentunya mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Sebentar ya. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan ya dari ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia ya. Nah, ada ideologi liberalisme, kemudian komunisme, sosialisme, dan Pancasila. Nah, ini nanti bisa dibaca ya, bisa dilihat dari berbagai aspek ya, baik dari politik dan hukum, ekonomi, agama, dan pandangan terhadap individu dan masyarakat. Nah, ini tentunya setiap ideologi ini mempunyai konsep yang berbeda begitu ya. Nanti bisa dibaca ya untuk perbandingan ideologinya. Nah, tentunya kalau kita sebagai bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila ya. Baik, mungkin sudah ya untuk slide-nya, materinya sudah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ini masih ada waktu 4 menit lagi. Sebentar untuk absensinya. Pertemuan ke 10 ya. Sekarang pertemuan ke 10. Muhammad Fatur Rahman. Ada ya? Oke. Hadir Bu ini. Ah iya. Kemudian Ridwan Maulana. Hadir Bu. Ridwan ada? Hadir. Hadir. Oke. Ahmad Alima sakit ya? Tadi. Iya Bu. Iya Bu. Dailimi Bu. Dailimi hadir Bu. ada? Mana? Ada ya hadir. Ima Siti Maesaroh. Ada? Ima Siti Maesaroh. Ada ya tadi masuk Zoom ya? Pia Rahmalia Putri. Pia ada? Hadir, Bu. Hadir. Lulu Luciana. Ada ya di room Zoom ya? Lulu. Aziza Aula. Ada ya satu room Zoom sama Fatur ya? Kemudian Nabila. Nabila Aulia. Nabila ada? Ada ya tadi ya? Ada Ali Buto. Ya, terus Diva. Ada ya Diva? Diva Salsabila. Hadir, Bu. Dua orang lagi. Ilham Al-Mubarak ada ya? Ilham tadi. Oke. Satu lagi Rudi Diana. Ada nggak Rudi Diana? Rudi Diana ada? Hadir? Sepertinya Rudi Diana ini nilai UTS-nya kurang ya? Bu, maaf, mau. Iya. Bu, Jadi, kan tugas yang di video YouTube ini udah ngerjain, cuma lupa gak dikirimin ke Gmail. Kirain udah cukup di WA, Bu. di WA. Kayaknya di Google Classroom ya, bukan di WA. Tugasnya teman-teman yang lain juga Ya kan, ngumpulinnya di GC ya? udah tugas, kirain sudah, Bu. Ya udah nanti yang belum, ini kan baru 8 orang, Ibu cek ya di Google Classroom.
yang sudah Ya, ya. mengumpulkan, sisanya Ibu kasih kesempatan sampai malam ini ya, sampai jam 12 malam. Nanti Ibu tambahin waktunya ya, tenggat waktu untuk pengumpulannya. Jadi di-uploadnya di Google Classroom, bukan di WA ya, Rudi Diana. Untuk nilai UTS-nya, apa perlu ditampilkan? Iya Bu, maaf. Atau Ibu sebutkan saja? Tapi Ibu sudah kirim ya untuk nilainya ke Jangan Bu. oh jangan ke Bu Siti Robiah ya. Mm, Udah Bu. Ya, Bu. iya. Silakan, masih ada 1 menit lagi waktunya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait UTS kemarin atau misalkan pertemuan yang sekarang? Boleh, silakan diskusikan. Atau sudah cukup? Sudah paham ya? Bagaimana? Atau ada kesulitan kemarin waktu mengerjakan UTS?